Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, jumpa kembali dengan kami berdua. Saya Vivi Robi Harjo dan Bapak Gembala Nono Robi Harjo. Masih dalam program yang sama setiap hari Rabu pukul 8 malam, yaitu live streaming doa sehati yang diluncurkan dari Gereja Petarin Desa Penuh, Purwokerto, Jawa Tengah. Senang kembali menjumpai saudara semua dimanapun berada. Saya berdoa dan saya terus mendoakan Bapak Ibu Saudara untuk tetap selalu dalam kemurahan Tuhan, tetap selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang setia, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup mengadakan jauh melebihi apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang dapat kita lihat, melampaui apa yang dapat kita dengar. Tuhan menyediakan melampaui dari apa yang pernah timbul di dalam hati. Dia menyediakan yang terbaik buat kita, anak-anak yang dikasihinya. Karena itu jangan pernah kecewakan hatinya Tuhan ya. Karena Tuhan teramat sangat baik dalam hidup kita. Dia yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat hidup kita, yaitu nyawanya sendiri melalui pengorbanan anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk penebusan dosa kita, sehingga kita hari ini dapat menikmati kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, serta menikmati kebaikan, kelimpahan kasih, anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang berkuasa dalam hidup ini, Dialah Dia yang semakin terbesar di dalam hidup kita, dan kita yang semakin kecil. Dan kita akan terus berusaha untuk terus menyenangkan hati Tuhan sekuat tenaga. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri untuk memuliakan namanya, untuk menyenangkan hatinya, dan untuk melakukan kehendak-kehendak Bapa selama di bumi ini. Selama kita masih diberikan nafas kehidupan, selama kita masih diberikan kemampuan untuk bekerja, untuk beraktivitas bersama-sama, diberikan kesempatan untuk terus melayani Tuhan. Kita mau menggunakan sebaik-baiknya waktu kita untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Selamat malam buat Ibu Yuli Nurhayati di Kota Purwokerto. Selamat malam, senang berjumpa kembali melalui live streaming doa sehati malam hari ini. Kiranya Ibu Yuli Nurhayati atau Ibu Suci ini dapat terus diberikan kesehatan, dapat terus diberikan kekuatan untuk dapat terus bekerja bersama-sama dan melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan masih terus menunggu saudara-saudara kita yang lain untuk bergabung dengan kita malam hari ini. Dan kita akan mempersiapkan hati ini untuk kita memuji, kita menyembah Tuhan, dan kita merenungkan firman-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah terima satu minggu ini, saya percaya adalah firman Tuhan yang tidak akan kembali dengan sia-sia, yang sudah ditaburkan oleh Tuhan di dalam hati kita. Dan saya terus berdoa biarlah kiranya firman Tuhan itu akan menjadi benih yang subur di setiap hati kita, yang menjadi tanah yang subur bagi firman-Nya. Dan biarlah Tuhan mengolah hati kita untuk kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman
Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan menjadikan kami ahli waris-Mu. Dan kami mengucap syukur buat hidup yang istimewa ini yang kami boleh dapatkan dengan cuma-cuma melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengucap syukur malam hari ini buat kebersamaan kami. Kami mengucap syukur juga untuk kehidupan kami hari ini, di mana Kau sudah memimpin kami, menolong kami, menuntun kami ke air yang tenang, yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau juga yang menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kami, dan Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar kebenaran-Mu dapat terus tumbuh di dalam hati kami, dan biarlah malam hari ini kami akan dicas ulang, kami akan diisi kembali dengan firman-firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memimpin dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu buat kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi tanah yang subur buat benih firman-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat firman Tuhan. Mari katakan amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena pertolongan Tuhanlah kita ada hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bersyukur saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita masih bisa berjumpa, bertemu kembali di acara yang sama, Doa Sehati. Bersyukur karena baru saja terjadi gangguan teknis, instalasi listrik mengalami gangguan. Ya, untung di situ ada Pak Victor yang segera datang memberikan pertolongan, saudaraku ya. Salam ya. Salam semuanya. Salam untuk Bu Wiwin yang ada di Hongkong. Salam untuk Pak Musi yang ada di Surakarta. Selamat ulang tahun Bu Hilda. Hahaha. Shalom. Salam untuk Bu Yuli. Ya, pasti nunggu-nunggu Bu Yuli kok nggak on ya. Ya, karena listrik barusan hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena tadi konslet dan di situ istri saya mengalami kecemasan, ketakutan, kegugupan ya. Kenapa? Ya kan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan menolong hidup kita tepat pada waktunya. Itu hal yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hal yang kedua, orang yang tetap percaya kepada Tuhan selalu mendapatkan pertolongan. Hari ini baru saja sekitar pukul berapa itu tadi coy? Pukul 6 ya. Terjadi konsleting ya, instalasi listriknya baru saya selesai karena ada Pak Victor yang menolong, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pertolongan itu ada bagi kita hari ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari kemarin ketika kami keluar membawa mobil tua kami ya pergi keluar untuk cari makan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, aku melihat di situ temperaturnya naik begitu cepat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lebih daripada 50%, saya lihat sampai 60%, saudaraku yang dikasih Tuhan, hampir 70%. Saya coba berhenti, ya kan. Setelah itu saya bukalah, nggak berani buka tutup radiator karena panas. Yang saya buka adalah tutup cadangan air radiator, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ternyata air cadangan dalam radiator itu, air untuk cadangan untuk radiator itu ternyata penuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, akhirnya saya buang, tinggal separuh. Loh, tapi anehnya, kenapa justru airnya itu memenuhi ke tabung penampungan air cadangan?
harusnya ketika radiator itu kekurangan air, menyedot air dari air cadangan ini, saudaraku yang dikatakan. Tapi ini anehnya, ya, air yang ada di dalam radiator itu keluar masuk ke dalam tabung air cadangan radiator. Terus yang terjadi setelah itu saya naikin lagi pada suatu tempat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada suatu tempat aku lihat, aku buka, ternyata saudaraku ada yang bocor dari selang besar bagian bawah radiator yang menuju ke mesin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, aku pikir cuma rembes karena memuai, karena panas, ya. Ternyata setelah saya tunggu loh, saya jok lagi airnya, tetap ada rembesan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sementara aku lihat air dari radiator itu ternyata sudah kosong. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau air radiator dalam mobil kosong, temperatur sudah mencapai 60% lebih. Nah, kami punya pengalaman ketika naik kendaraan waktu ada mau ke Solo, saudaraku, di tengah perjalanan, ya di tengah teriknya sinar matahari dan panas, sekitar jam 1-an itu antara dekat hampir Jogja. Ketika temperatur itu sudah sampai 50%, begitu cepat sampai ke 70%, tidak kuat lagi, akhirnya apa? Lepaslah selang besarnya itu yang dari radiator ke mesin. Ya, lepas, muncrat sampai keluar asap, ya, di situ. Begitu kemarin itu terjadi, ya. Ketika kami sudah berhenti, air habis. Bersyukur, beruntung, ya, tidak melepuh atau tidak lepas. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Membuat air selang bagian bawah radiator mobil itu pecah. Saudara bisa bayangkan kalau mesin panas, ya, apa yang terjadi, ya, bisa kelep daripada mesin mobil itu bisa meleleh, saudaraku. Dan ada bagian-bagian lain bisa, kalau boleh dikatakan, bisa ngejim, ya kan? Bisa kebakaran. Tapi sekali lagi di situ Tuhan menolong dan menjagai, tidak sampai meledak, ya kan? Sudah jam 3, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari kemarin. Gimana ini nunggu tukang servis, tunggu bengkel terlalu jauh. Akhirnya saya kerjakan sendiri. Saya copot selangnya, saya potong. Ternyata setelah saya potong, ya, tetap nggak nyampe, bahkan pecah itu selangnya. Akhirnya saya pinjem motor yang punya tempat di situ untuk cari selang. Pertama searching dulu, ya, ada yang harganya 150, ada yang harganya 130, ada yang harganya 190 dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi Tuhan kasih pengingat, ya, oh, kamu pergi ke satu toko yang itu aja, karena ada banyak pilihan, ya. Toko aksesoris di Tanjung, ya, terus toko spare part di dekat mana itu, di Mulia, ya, toko spare part lagi di Bondalem, toko spare part lagi di jalan dekat Suburban sana. Tapi saya memilih untuk mendatangi sebuah toko yang tanpa merek, ya, di dekat Rodamas. Di situ saya bilang, Pak, ada selang radiator bagian bawah
mobil carry tua 10. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ karena saya sudah kenal, orang itu ngasih saya harga murah, ya kan? Beruntung, kalau di tempat lain nggak dapat harga segitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ya, salam buat saudara Andreas Usiono. Jumpa bersama dengan kami. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin membagikan cerita ini, membagikan kesaksian ini, ya, bahwa orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang belajar mengandalkan Tuhan. Ya, walaupun kadang-kadang mengandalkan itu kadang ragu, kadang percaya, kadang-kadang ya entahlah ya gitu ya. Tapi belajarlah memulai dari satu kejadian, dari satu krisis ke satu krisis yang lain, dari masalah-masalah yang lain, dari satu musibah, pencobaan, godaan-godaan yang lain. Belajarlah mengandalkan Tuhan. Di situ Tuhan menolong. Seperti halnya Daniel. Ya. Ketika terjadi satu hal yang membuat kekacauan dalam negerinya, ya, orang pada tidak mendukungnya, dia berlutut di hadapan Tuhan. Ya. Dia berdoa kepada Tuhan, bahkan dikatakan di situ dia berpuasa, tarak makan, ya, pantang makan, tidak makan makanan yang enak, dia makan sayur-sayuran, sayur mayur, ya, bahkan dikatakan di situ dia sampai pingsan, lemas, gemetar. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara membaca Daniel pasal yang ke-10, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menemui dia, dan malaikat itu berkata, Daniel, engkau yang dikasihi, Tuhan telah mendengarkan doamu, dan terjadilah seperti perkataanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Daniel dalam situasi gawat darurat itu dia hanya berdiri bersama malaikat Tuhan. Tidak ada yang mendukungnya, tidak ada yang menyokongnya. Ya, tapi mengapa dia begitu kuat sampai walaupun dia harus sampai pingsan di situ? Karena dia tetap mencari Tuhan dalam segala kesesakannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin bacakan saudara ayat dari Mazmur pasal 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Jadi orang yang mencari Tuhan, orang yang berusaha tetap setia kepada Tuhan, di situ katakan diselamatkan oleh Tuhan, ya. Kalau tidak, hari ini mungkin ada kebakaran, ya, di gereja. Kalau tidak, hari kemarin mobil kami bisa kebakaran karena air dalam radiator habis, tetap saya tancap gas, ya kan? Terlalu pede, saudaraku. Pokoknya harus sampai di tempat itu. Setelah itu nunggu dingin, baru saya periksa. Setelah dingin, saya lihat, saya buka, ternyata air radiatornya kosong. Pindah ke air tabung penampungan air radiator yang harusnya itu air cadangan yang bisa disedot pada waktu air radiator mengalami kekurangan. Tapi karena air radiator mengalami panas, gara-gara apa? Selangnya bocor, saudaraku. Tidak ada pendingin. Maka yang terjadi, airnya mendidih dan masuklah ke penampungan itu semua. Selain itu setumpah, bocor. Harusnya meledak, harus atau kebakar. Tapi pertolongan Tuhan,
tepat pada waktunya. Kami selamat, saudaraku. Puji Tuhan. Ya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ya. Saya berpikir minta pertolongan siapa? Ya kan? Kalaupun harus panggil bengkel harus bayar. Belum beri spare part. Saya berhenti sejenak untuk merenung dan berpikir bagaimana caranya supaya mobil ini bisa jalan dan hidup. Hidup dan bisa jalan. Aman. Saya utak-utak sendiri. Ternyata harus ganti selang. Saya ganti, ternyata masih bocor. Tadi saya periksa kembali, ternyata masih ada air yang merembes. Rupanya selang yang saya tancapkan ke lubang mesin itu tidak trep sehingga masih ada bocor. Saya lihat ketika saya starter kok masih temperaturnya naik, ya stasionernya naik. Maka saya periksa ulang, ternyata masih rembes. Akhirnya saya copot ulang, saya benerin ulang, ya kan? Ya, walaupun mengalami kesulitan dan kena oli, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Akhirnya jadi juga. Ya, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Tetaplah apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, segawat apapun, tetap sandarkan pikiran pada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tapi juga jangan hanya Tuhan tolong nggak ngapa-ngapain, saudaraku. Gunakan kakimu, gunakan tanganmu, gunakan otakmu untuk melakukan sesuatu apa yang harus dikerjakan. Jangan cuma Tuhan tolong, cuma ngapla-ngapla dong, ngapla-ngapla dong. Ya kan? Tuhan tolong nggak ngapa-ngapain. Itu karena ketika orang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, maka otaknya jadi buntu, saudaraku. Maka belajarlah mulai menyandarkan kesusahanmu, kesulitanmu, masalahmu kepada Tuhan supaya tetap berpikir tenang, ya walaupun tidak tenang, ya tetap pikiran kita bekerja supaya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan menolong mereka, Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong kami dari segala kesesakan, masalah, kesulitan. Ya walaupun harus mengalami deg-degan. Ya, deg-degan. Tapi jangan lupa apa yang harus dikerjakan. Mulai hal yang pertama adalah pegang HP-mu. Jangan ketika ada masalah HP-mu kamu tinggalkan, kamu mau menghubungi siapa nggak tahu. Nah, harusnya ketika ada sesuatu yang gawat darurat seperti itu, langsung cari nomor kontak siapa yang bisa dihubungin. Jangan cuma berdiri teriak-teriak doang. Ya. Yang bisa dihubungin. Tuhan akan tunjukkan siapa yang harus dikontak. Nah, begitu saudaraku. Ya. Tadi hal yang pertama yang saya lakukan ya adalah lari ke depan untuk mematikan ya PCB, kontak PCB-nya. Kontak saklar NCB. Ya. Aliran utama. Langsung lari menuju, saya matikan semua. Kemudian ke dalam saya matikan sekring saklar-saklar yang ada di dalam. Nah, setelah itu saya nyari power bank. Nah, saya kumpulkan power bank 2, saya hidupin lampu senternya. Ya kan, nanti kalau saya pakai lampu senter HP, nanti HP-nya mati, ngedrop,
Wah, nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Karena mati listrik, nggak bisa ngecas. Terus saya kumpulin lampu emergency yang ada, walaupun di situ lupa nggak dicas, cepet mati, saudara. Terus saya ambil kontak, saya keluarkan motor keluar, dan saya ambil kontak, saya tancapkan di kontak mobil. Karena sewaktu-waktu butuh bisa langsung tancap gas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu namanya selain teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, otak kita tetap jalan. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kebakaran. Cuma teriak-teriak, konslet, 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 nggak ngapa-ngapain, ya kebakaran. Ya, nah itu yang terjadi. Tuhan menolong mereka, Tuhan menolong kami, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu dari Mazmur pasal 37 ayat 39 dan 40. Saya ingin bacakan Mazmur yang kedua, yaitu Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dan hari ini saya bisa menceritakan pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib kepada saudaraku semua, bahwa orang yang tetap berharap kepada Tuhan selalu ada pertolongan. Walaupun istri saya sudah saya suruh panggil, ya, pertolongan gawat darurat untuk PLN, dan orangnya datang, pekerjaannya sudah diselesaikan oleh Pak Victor untuk pembenahan kabel yang kendor karena jamuran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya itu arus menjadi naik, tinggi dan panas, akhirnya menjadi jeplak, saudaraku. Ada banyak cadangan-cadangan, ya. Tuhan kasih hikmat. Kamu kontak Pak Victor. Kayaknya Pak Victor masih di jalan. Terus kamu hubungin PLN. Jadi ada step by step cadangan yang harus kita kerjakan. Bukan hanya teriak, saudaraku. Bukan hanya menangis. Bukan hanya bersedih. Bukan hanya berkeluh kesah. Tapi melakukan tindakan demi tindakan. Maka pertolongan Tuhan itu nyata. Ya, kecuali memang tidak bisa apa-apa. Ya, apa boleh buat. Cuma bisanya duduk, lemas, diam. Seperti halnya Daniel yang ketika berteriak kepada Tuhan, ya, dia gemetar, dia lemas, dia pingsan, sampai dibangunkan kembali sama Michael, malaikat Tuhan. Ya. Kecuali parah, engkau sudah tidak bisa berpikir apa-apa, engkau sudah tidak bisa bertindak apa-apa, engkau hanya bisa duduk diam. Tapi Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan datang menolongmu tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin, amin. Seberapa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini, kesusahanmu hari-hari ini, siapapun masih punya kesempatan untuk mengalami kesusahan, kesulitan. Tidak ada orang yang bebas daripada kesusahan, masalah. Tapi saudaraku, seberapa besar masalahmu, jika ada Tuhan Yesus bersamamu, tidak jadi masalah, ya. Walaupun ada masalah, yang percaya katakan amin. Ayat yang ketiga, Mazmur pasal 91, ya. Ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Siapa yang sudah percaya hari-hari ini? Yang kupercayai itu artinya yang kuandalkan, ya kan? Kalau tadi ketika saya melakukan satu tindakan selain percaya Tuhan kasih pertolongan, ya, saya diberikan hikmat untuk menghubungi 1212, ya kan? Urutan pertama, Tuhan tolong. Urutan kedua, apa yang harus saya kerjakan? Urutan ketiga,
Ya, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Preparing, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya cuma bisa menceritakan perbuatan tangan Tuhan terhadap saudara. Kepada saudara, bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ya, per hari ini dan per hari kemarin harusnya kami mengalami musibah. Tapi Tuhan tolong tepat pada waktunya melalui orang-orang baik yang Tuhan sudah kirimkan. Puji nama Tuhan. Teruslah berharap pada Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Salam waras, salam logika, salam bahagia. Oh, aneh-aneh aja. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini tidak perlu panjang-panjang, yang karena ini istri saya bilang, kau usah mandi lah ya. Semprot. Nggak apa-apa lah ya. Saudara juga nggak bau dari sana. Tapi kami yang ada di sini pasti bau. Nah, tapi kami tetap lakukan walaupun sudah terlambat tadi berapa menit, 5 menit atau 10 menit saudara. Tapi maafkan saya kalau on live kami akan terlambat. Tapi puji Tuhan, kami masih bisa bersambung rasa, berjumpa dengan saudara, berdoa bersama dengan saudara. Mari kita berdoa di dalam berkat nama Yesus, sama berdoa untuk saudara-saudara semua yang sudah bergabung dalam doa saat ini. Belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang teguh, benteng yang teguh, sumber pertolongan dalam segala kesesakan. Tuhan Yesus yang kami kasih, yang kami puja, berdoa untuk Bu Yuli Nurhayati, berdoa untuk Pak Musi dan keluarga, berdoa untuk Nyonya Hilda Francisca, berdoa untuk Pak Musi dan keluarga, saudaraku yang dikasih Tuhan, berdoa untuk Pak Andreas Pujiono, dan berdoa untuk saudaraku semua yang sudah, ya, untuk mama yang ada di Malang, juga Bapak. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan memberkatimu dengan segala kelimpahannya. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan dengan keluarganya, Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan, serta pemulihan dalam keluarganya. Bergumul dengan pekerjaan dan ekonominya, Tuhan memberkati dengan berkat keberuntungan demi keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang teguh dan kuat dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. 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 Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama, di jam yang sama, di acara yang sama, hari Rabu jam 8 setiap minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.